Good morning, my lovely students. How are you today? I hope you are fine. Topik kita hari ini adalah tentang demonstratif. Apa itu demonstratif? Demonstratif itu adalah kata ganti petunjuk. Jadi kata ganti petunjuk itu ada beberapa, misalnya ini, itu, dan there is dan there are. Misalnya this is kalau satu, these are kalau lebih dari satu, that is kalau satu, those are kalau lebih dari satu, there is kalau satu, there are kalau lebih dari satu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini spidol dengan ini spidol tidak ada bedanya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, begitu kita angkat bendanya satu, maka kita akan pakai petunjuknya atau kata ini itu berbeda. Misalnya saya sebutkan ini spidol, maka kita akan pakai this is. Kenapa? Karena jumlah spidolnya satu. Kalau saya sebutkan ini spidol, maka kita gunakan these are untuk ininya. Mari kita buat this dalam kalimat. Misalnya ini sebuah baju merah. Maka karena jumlahnya adalah sebuah, maka kita pakai yang this is karena jumlahnya satu. Berarti kita pakai this is a red blouse. Jadi karena jumlahnya satu, maka kita pakai this is a red blouse. Bagaimana kita jika sebutkan ini Rika dan Ria? Oke, karena jumlah orangnya 1, 2, ada Rika dan Ria, berarti jumlahnya lebih dari 1, maka kita pakai kata these are. Jadi these are Rika and Ria. Oke, yang berikutnya ini adalah dalam bentuk positif. Bagaimana jika kita sebutkan ini bukan Lydia? Bagaimana kira-kira? Misalnya ini bukan si Lydia. Maka karena jumlahnya satu, si Lydia, maka jumlahnya satu, maka kita sebutkan ini tadi karena jumlahnya satu pakai this is. This is. Bukan itu cukup kita tambahi not, kemudian kita tulis Lydia. This is not Lydia. Jadi kalau mengatakan bukan, maka cukup kita buat this is not Lydia. Yang berikutnya, bagaimana jika kita ingin membuat ini dalam bentuk negatif atau menyangkal? Misalnya kita sebutkan ini bukan pulpen dan bukumu. Karena ada pulpen dan buku, berarti jumlahnya lebih dari satu. Jadi kalau lebih dari satu, kita pakai kata these are. Jadi kita pakai dulu these are. Kata bukan, kita cukup taruh kata no. Pulpen dan bukumu, mu-nya dulu berarti your pen and book. Bisa kamu bikin your pen and your book, bisa, atau your pen and your book itu sama saja. Oke, sekarang kita masuk. Bagaimana jika kita ingin bertanya apakah ini ibumu? Maka kita pakai kata, misalnya apakah ini tas merahmu? Karena jumlah tasnya satu, maka kita pakai this is. Karena ini dalam bentuk bertanya, maka kita balikkan saja dia. Is this your red bag? Bagaimana jika dengan yang ini, yang lebih dari satu? Misalnya, apakah ini orang tuamu?
Maka karena dia kedua, apakah ini orang tuamu? Kita pakai dua, maka kita pakai kata des are. Jadi kalau ingin bertanya apakahnya, maka cukup kita pindahkan are des your parents. Nah, inilah beberapa contoh dari penggunaan this is dan des are. Jadi kalau nanti bendanya satu, kita menyatakan ini, maka kita pakai this is. Kalau bendanya lebih dari satu, kita pakai kata des are. Kalau kita ingin menyangkal atau memberikan kata tidak, maka cukup kamu tambahin kata not di antara is dan bendanya. Kalau lebih dari satu, berarti di antara are dan bendanya cukup kamu tambah not. Kalau kamu ingin bertanya, kalau bendanya satu, maka kamu pakai kata is this. Kalau lebih dari satu, maka kamu gunakan are des. Oke, setelah kita belajar tadi tentang this is dan des are, kita lanjut ke topik yang berikutnya, yaitu demonstratifnya. Yang kedua adalah that is dan those are, yang artinya itu. Sama seperti ini tadi, di dalam bahasa Indonesia juga, kalaupun jumlahnya lebih dari satu atau hanya satu, kita sebutkan itu, maka tidak jadi masalah di bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris, ketika kita sebutkan itu tapi jumlahnya satu, maka kita pakai there is. Kemudian kita sebutkan itu bendanya lebih dari satu, maka kita gunakan those are. Mari kita buat kalimat berikut ini. Misalnya, itu seekor semut. Maka karena jumlahnya satu, maka kita pakai kata that is. Berarti that is an ant. Nah, inilah jumlahnya kalau satu. Bagaimana kalau lebih dari satu? Kita pakai misalnya itu teman-temanmu. Temanmu. Maka teman-teman itu sudah pasti lebih dari satu. Maka kita pakai kata those are. Those are your friends. Those are your friends. Itu teman-temanmu. Teman-temanmu itu lebih dari satu. Berarti kita pakai those are. Bagaimana jika kita ingin membuat kalimat negatif atau penyangkalan dengan menggunakan kalimat ini? Misalnya, itu bukan buku Sirina. Karena jumlah bukunya satu, maka kita pakai kata there is. Berarti itu there is. Kata bukan cukup kita tambah kata not. Maka kita terjemahkan buku Sirina, maka Rina's book. Nah, bagaimana kita menyangkal dengan kalimat yang lebih dari satu? Misalnya, itu 5 buah semangka. Berarti 5 buah itu lebih dari satu, maka itu bukan 5 buah semangka. Berarti ada penyangkalan atau kalimat negatifnya. Berarti kita bikin those are, itunya pakai kata those are karena bendanya lebih dari satu, bukannya cukup kita taruh kata not. 5 itu 5. Kemudian semangka itu adalah watermelon. Watermelon. Karena ini lebih dari satu, maka kita pakai huruf S di belakangnya, watermelon. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat kalimat tanya dengan yang satu ini? Maka misalnya kita ingin bertanya, apakah itu sohibmu? Maka karena kita sebutkan itu sohibmu, satu orang, maka kita bisa gunakan itunya pakai that is. Tapi kalau bertanya, maka kita pindahkan aja is-nya duluan ke depan. Is that, jadi aturnya tadi that is, kamu ubah menjadi is that. Kemudian sohibmu itu adalah your best friend. Your best friend.
Nah, karena jumlahnya 1 maka pakai is. Kemudian yang berikutnya, kalau yang lebih dari 1 bagaimana misalnya? Apakah itu 2 ekor kelinci? Apakah itu 2 ekor kelinci? Maka kita karena lebih dari 1 maka kita pakai dos are. Tapi pertanyaannya kita pindahkan are-nya duluan ke depan. Are dos 2 itu 2. Kelinci itu rabbit. Karena more than one atau lebih dari 1 di sini maka ini kita kasih s. Nah, inilah beberapa contoh demonstratif menggunakan there is dan those are. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat positifnya menjadi seperti ini, kalau kita ingin menyangkal atau membuat kalimat negatifnya, tinggal menaruh not di antara is atau are-nya sebelum berkata bendanya. Kalau kita ingin bertanya, kalau bendanya 1 maka is-nya duluan, kemudian baru that-nya. Kalau bendanya lebih dari 1 maka are-nya dulu, baru those-nya. Oke, setelah kita belajar tadi kata ini, kemudian itu, yang terakhir yang kita bahas adalah there is dan there are. There is dan there are artinya ada. Jadi misalnya, kalau nanti bendanya hanya 1 kita pakai is, lebih dari 1 kita pakai are. Jadi begini, ada ibumu di rumahku. Maka karena ibumu jumlahnya 1, maka kita cukup buat there is your mom at my home. At my home. Nah, karena 1 bendanya maka your mom jumlahnya 1 maka kita pakai is. Misalnya apa lagi? Ada 3 buah apel di atas meja. Maka jumlah apelnya adalah 3 buah. Maka sekarang kita pakai kata there are. Berarti there are 3 apple. Nah, karena bendanya lebih dari 1 maka apple-nya kita kasih s on the table. Oke, inilah bentuk kalimat positif. Jadi kalau nanti bendanya 1 kamu taruh there is, bendanya lebih dari 1 kamu pakai there are. Bagaimana kalimat penyangkalan atau kalimat negatif dari yang berikut ini? Misalnya, tidak ada seseorang di rumah. Maka cukup kita bikin ada itu adalah karena jumlahnya seseorang maka kita pakai there is. Maka kata tidaknya cukup kita taruh kata not anybody at her home. Jadi kalimat negatif atau penyangkalannya bisa kita gunakan there is not anybody at her home. Tidak ada. Jadi tidak ada itu bahasa Inggrisnya kalau orangnya 1 atau bendanya 1, there is not. Sekarang kita masuk tidak ada kucingnya di taman. Karena kucingnya lebih dari 1 maka ada itu kita pakai kata there are. Untuk kata tidak kita cukup taruh kata not. Kucingnya berarti her cat. Kenapa pakai s? Karena kucingnya lebih dari 1. Kemudian in the yard. In the park boleh. There are not her cats in the yard. Oke? Bagaimana kalau kita ingin membuat kalimat negatif atau bertanya? Kita mungkin ingin bertanya menggunakan kalimat there is atau there are. Maka misalnya kita sebutkan
apakah ada ayahmu di rumah? Apakah ada ayahmu di rumah? Ayahmu berarti jumlahnya 1, maka kita pakai there is. Kalau kita ingin pakai apakah, maka kita cukup tulis is there your dad or your father in your house? Oke, yang terakhir. Apakah ada teman-teman si Santi di dalam kelas? Nah, teman-teman ini lebih dari 1, maka kita pakai kata there are. Karena dia pakai apakah, maka are-nya dulu kita tulis are there. Jadi tinggal balikan saja, akhirnya there are menjadi are there. Teman-teman tadi, teman-teman Santi berarti Santi's friends in the classroom. Oke, jadi kalau kita ingin menggunakan kalimat there is dan there are, kalau dalam bentuk positif, maka kalau bendanya 1 cukup kamu tulis kata there is. Kalau bendanya lebih dari 1 pakai there are. Kalau dalam bentuk negatif, maka kita bikin there is not, tidak ada untuk bendanya 1 atau orangnya 1. There are not untuk bendanya yang lebih dari 1. Kemudian kalau ingin bertanya, kalau bendanya cuma 1, maka kamu gunakan is there. Kalau bendanya lebih dari 1, maka kamu gunakan are there. Demikianlah topik kita tentang demonstratif. See you next time. Bye-bye. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I